masih tetap E2, E3 ya. E2, E3 direlasikan. Nah, masih tetap ya. HFI-nya ya sama P-nya ya, memang lebih mendekati ini ya. Tapi ini kan cuman kurang berapa ini? Kurang 0,11. 0,01 ya, 0,01 kurang 0,01. Nah, kita lihat lagi kan nggak ada lagi sarannya itu juga. Ya, kita lihat lagi kan nggak ada sarannya. Kita lihat lagi. Nah, ini udah nggak ada sarannya. Ya, MI-nya semuanya di bawah kecil semua. Kecil semua, ya. Nah, terus kita lihat itu karena apa? Ternyata nggak normal kan kemarin ya. Nah, ini. Jadi, nah ini bisa juga alternatifnya ya. Itu yang item 2 dibuang ya, karena kecil banget ya. Kecil banget ini. Apa 0,2 hanya 0,04 ya. Jadi loading faktornya 0,2 dikuadratkan cuma 0,04 ya. Ya. Kecil banget. Nah, kita buang aja coba ya. Kita buang aja ini. Membaik apa enggak dia? Ya, membaik ya. Membaik. EGFI-nya membaik, tapi P-nya tetap aja. Iya. Ya, sehingga kemungkinan ya kita harus melihat normalitas distribusinya kan. Terus kita lihat distribusinya ya. Ini ya. Normality ya, assessment of normality ini. Nah, ya kan ini ya. Jadi yang multivariatnya yang kalau masing-masing variabel ini banyak yang udah normal distribusinya ya, yang univariatnya ya. Jadi tapi K3 nggak normal, K2 nggak normal, K1 juga nggak normal. Ya, itu aja itu nggak normal ya. Tapi itu berpengaruh pada normalitas multivariatnya. Kan maksimal 3 kan? Iya. Ya, maksimal 3 ini 9,623. Nah, pengatasannya itu ya, karena kalau yang lain ya, kriteria goodness of fit yang lain kan udah bagus semua ini. Iya. Ya, udah bagus semua. Udah bagus semua ya. Iya. Hanya P-nya aja. Nah, cara mengatasinya kita cek dengan dengan istilahnya itu bootstrap ya, bootstrap. Nah, sekarang kita pakai bootstrap ya, bootstrapping. Jadi ini output yang kita harapkan itu ya. Nah, ini ya. Nah, sekarang kita klik ya bootstrap ya, bootstrap. Nah, terus yang kita pilih ini kelihatan ya. Kelihatan, Prof. Kelihatan ya. Perform bootstrap ya, kemudian ini bootstrap maksimum likelihood ya, ini yang ini ya. Yang ini terus berapa kali Prof di bootstrapnya? 1000 atau 500? Oh, boleh, nanti kita coba aja ya 500 misalnya ya. Ini Bollenstein ya, kalau Bollenstein-nya nanti P-nya lebih besar dari 0,05 berarti model itu fit ya. Nah, ini ya jumlah sampel bootstrapnya Pak Surya minta 500 misalnya ya. 500. Oke ya, jadi kita tutup ini terus kita run lagi ya. Run. Ya, kita lihat bootstrapnya ya. Nah, ini ya.
ya, bootstrap ya, ini. Terutama Bollenstein ya. Nah, udah bagus ya. P-nya udah di atas 0,05 ya, jadi modelnya fit. Ya. Dan kita lihat distribusinya ya, normalitasnya itu ya. Ini bootstrap distribution ya. Nah, ya kan cenderung normal kalau 500 sampel bootstrap ya, cenderung normal. Ya. Distribusinya ya. Nah, jadi itu pengatasannya ya. Jadi ini disebabkan ya karena apa? Memang banyak penyebabnya, tapi indikasi utama yang kita lihat adalah apa? Multivariat ya, data multivariat, distribusi tidak normal ya. Nah, Bollenstein-nya ya itu di atas 0,05. Oke, berarti model fit itu ya. Iya, Prof. Ya. Ini ada bimbingan saya yang mau sudah ujian, tinggal ujian terbukanya. Besok ini ujian terbuka, itu ya gitu, pakai bootstrapping ini. Nah, ini karena ini ya. Besok ya, Prof ya, jam berapa? Kurang tahu ya. Itu belum dijadwal, tapi sudah daftar. Sudah saya tanda tangani ya, tetapi apa udah daftar belum dijadwal. Jadi udah ujian hasil ya, jadi mau maju ujian tertutup. Itu yang apa? Yang proposalnya dapat hibah itu loh. Oh, si yang biasa jadi moderator ya? Ya, yang jadi moderator ketika Mbak Yeli ya, pas siapa? tentang Agustina. Iya, Agustina. Iya. Agustina tentang Eka Sari ya, Iya. Eka Sari. Gitu ya. Oke, gitu. Siap. Ya, Prof. Oke. Nah, sekarang saya tunjukkan yang ini kan mediator ya. Sekarang yang moderator ya. Saya tunjukkan yang moderator. Ini ditutup aja supaya saya nggak bingung nanti. Nah, yang moderator. Kalau nggak salah pengaruh komitmen terhadap resiliensi ya ini dimoderasi oleh ini ya kebersamaan ya, dimediasi oleh kebersamaan. Nah, kalau moderasi itu kan skor dari Perkalian. Ya, perkalian ya, perkalian. Nah, perkalian hasilnya interaksi ya. Jadi interaksi ini variabel moderatornya di sini. Kalau interaksinya signifikan, artinya kebersamaan itu memediasi ya, memoderasi pengaruh komitmen terhadap resiliensi. Ya, kalau ini signifikan. Gitu kan? Nah, sebetulnya itu ada dua cara ya. Ini komitmen, komber ya. Saya singkat komber itu komitmen dan kebersamaan, komber. Ini skornya ya skor hasil interaksi itu ya. Idealnya. Coba diperhatikan ya, idealnya itu misalnya ini komitmen kan ada 5 item. Ya. Ya. Terus kebersamaan kan ada 5 item. Ya. Mestinya manifestnya itu banyak sekali. Ya. 5 kali 5, 25. Ya. Iya kan? Ya. Jadi misalnya ya, ini komit berapa ini? Komit 11 ya. Dikali BSM 1
kali BSM 2, Oh, kali iya. BSM 3, kali BSM 4, kali BSM 5. Udah 5 kan? Ya, Iya. Nah, terus komit 2 dikalikan BSM 1, 5 BSM lagi. 2, dia juga. Ada 5 Ya. juga, toh? Ya. Jadi 5 Total kali 5 25. ada 25. Banyak banget. Nah, cara yang lain bisa disingkat cuman interaksi dari ini aja, nggak memperhatikan item-itemnya. Ya, oleh karena itu nggak ada error ini. Jadi, skor ini persis sama dengan ini. Nah, ini perlu ada catatan ya, perlu ada catatan. Tempo hari ya, itu ada yang saya uji, saya minta dibuat apa, karena apa, itu prestasi ya, prestasi akademik. Dia mengambil dari IPK-nya. Ya, ngambil dari IPK. Nah, kemudian ya ini IPK. Dia bukan bukan moderator ya. Variabel dependennya itu adalah indeks prestasi akademik. Ya. IPK-nya ya. Ya, IPK itu apa? Kumulatif ya. Kumulatif. Ya, IPK-nya. Nah, saya minta ya. Tapi udah, karena saya pertama awal masuk di UPAI ketika itu langsung diminta membimbing itu karena ada pepet waktu ya. Saya minta itu IPK-nya itu ya terdiri dari banyak mata pelajaran itu sebagai manifestnya. Tapi dia nggak mau ya, dia konsultasi sama nggak tahu sama siapa, itu boleh katanya ya, itu boleh jadi ini sama persis, skor ini sama persis. Jadi menurut saya itu bukan konstruk psikologi ya, tapi ya udahlah ya. Jadi prestasi akademik dia itu kan prestasi akademik itu kan manifest, IPK itu kan manifest. Iya enggak? Kan tinggal ngambil berapa IPK-nya kan manifest, itu variabel manifest. Iya. Nah, tapi dia buat laten. Oh. Dia buat laten, ya. Terus manifestnya mana? Manifestnya ya namanya apa? Namanya prestasi akademik. Ini IPK, ini prestasi akademik. Lu sami mawon itu. Berarti sama persis ya, Dok? Lah iya sama persis itu. Ya, makanya tadi saya katakan ini kalau interaksi nggak masalah, ya. Memang idealnya tadi saya katakan itu manifestnya ada 25. Banyak banget manifestnya. Makanya cuma disatukan perkalian antara komit dan kebersamaan aja. Kan idealnya masing-masing item dikalikan. Itu menjadi manifestnya. Gitu loh. Ya. Nah, makanya karena ini ya, karena ini bukan hasil pengukuran, ya, maka nggak ada errornya, dia nggak saya kasih error. Nah, nanti kalau di run ya, itu coba. Kalau saya run, sorry. Kalau saya run itu ada, sebentar. Nah, ini ya, apakah akan dilanjutkan analisisnya gitu ya? Oh, karena nggak punya error. Ya, karena nggak ada error, ya memang nggak dikasih error. Ya. Kalau dikasih error itu bisa dikasih error ya. Tetapi kita coba aja akibatnya apa kalau dikasih error. Skor ini ya skornya interaksi tadi, sehingga nggak ada error. Ya, kalau dikasih error coba apa? Ya. Misalnya ya. Kemudian ini parameternya harus kasih 1. Ya, kalau kita run ya, setelah ada errornya, nggak mau malah. Nggak mau juga ya. Iya. Saya ulang ya, run. Nah,
nggak merah dia, nggak mau, ya, nggak mau dia. Jadi memang tidak perlu ada error, bukan hasil pengukuran ini, ya kan? Nah, sehingga kalau ini bisa dia. Nah, tapi ini ya, kita walaupun dikasih dia mau terus, oke, terus saja. Nah, itu ya. Nah, ini yang harus Anda perhatikan hasilnya ini ya. Hasilnya ada keanehan nggak? Coba Anda lihat, ada keanehan nggak? Ini udah standardized loh. Jadi estimasi udah terstandar ini. Coba Anda lihat, ada keanehan nggak? Di Ya. square-nya belum ini, nggak fit. Oh, semuanya jelek ini, masih Nggak ada yang jelek fit, ya. semua. Heeh. Jelek semua itu, masih nggak ada satupun yang bagus. Iya kan? Ini kan maksudnya di bawah 0,08. Iya. Ya. Ya, ini kan seharusnya di atas 0,9 semua. Ya. Ya. Ya, ini kan harus di atas 0,05, ya Ya. kan? Ya. Nggak ada kriteria goodness of fit satu pun yang bagus, karena ada masalah. Coba Anda lihat, apa masalahnya ini? Ini udah standardized loh. Kalau standardized itu nggak ada lagi yang angka 1 ke atas. Oh, itu angka di itunya, Prof. Ya, Di ini korelasi antara interaksi dengan iya, kebersamaan itu kan di Ya. atas 1. 1. Nggak 1,07. mungkin 1, kan? iya. Nggak mungkin. Nah, ini kalau kita lihat saran ya, atau untuk modifikasi ya, kita melihat indeks modifikasi, banyak sekali yang harus dimodifikasi, ya. Dan sehingga relasinya itu, setiap error itu ada relasinya, sehingga istilah saya itu kayak alis. Iya, banyak sekali errornya. Banyak lengkung-lengkung. Nah, itu yang dulu saya sering jumpai itu awal kali saya ke UPI. Padahal jelas itu datanya udah jelek banget itu. Ya. Nah, coba kalau kita ya, kan ada peringatan nanti, ya. View, ya. Text output. Nah, ada peringatan dah. Ya, modelnya itu. Ya, catatan model kita itu. Ya. Jadi metrik kovarian tidak definitif positif. Oh iya, kalau di Lisrel udah nggak langsung muncul nih error. Iya, ini nggak boleh, ini sudah jelas ya. Bahkan syarat metrik kovariannya itu harus positif. Iya. Ya, ini sudah jelas ya. Positif aja, metrik kovariannya positif aja, belum tentu modelnya fit. Iya. Nah, itu masalahnya. Nah, itu kadang-kadang itu langsung aja melihat ini ya. Melihat indeks modifikasi. Kalau kita klik indeks modifikasinya ini, waduh banyak banget itu. Wow. Coba dari 15.000 itu 15. Coba. Banyak sekali itu. Nggak mau. Yang di atas 10, 1, 2, 3, 1, 2, 15, 12, 18, 13, 13, sudah 5, 6, 7, 8. 9. Nah, ini bawahnya ini juga yang iya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Wah, banyak banget. Ya, itu memang nggak bisa ya, artinya udah model itu udah jelas nggak fit. Ya, karena apa? Mediator mungkin ya, tapi mungkin mediator. Nah, jadi harus mengubah teori itu ya, mengubah model. Nah, ini sekedar contoh ya. Jadi kalau tanya Prof, ya, berarti kalau tadi nggak fit itu berarti
tidak positif, artinya secara teoritik kuantitatifnya tidak dapat dihitung ya Prof ya? Iya, itu salah satu dan itu yang penting ya. Jadi yang penting itu kadang-kadang ya, walaupun metrik kovariannya itu sudah positif gitu ya, masih aja dia belum bisa fit. Ya, karena ya seperti tadi ya, yang contoh pertama itu karena multivariat, distribusi multivariatnya tidak normal. Bisa juga sampel size-nya kecil ya. Bisa juga itu validitas konvergen diskriminannya itu nggak bagus untuk masing-masing konstrak misalnya. Gitu. Ya, terima kasih Prof. Okay. Kalau yang kayak gini nggak bisa diobatin dengan bootstrap ya Prof ya? Ya nggak bisa lah. Ya nggak bisa lah. Karena syarat utama itu kan matrik kovarian. Jauh sekali semua goodness of fit indikatornya jelek semua ya. Jelek semua nih ya. Ya memang saran dari indeks modifikasinya ini ya. Jadi MI itu kan modification index ya. Kalau ini diikuti artinya chi-square-nya menurun ya, variannya menurun. Misalnya 15. Ya direlasikan dengan Z1, chi-square-nya menurun sebesar 15,12. Kalau I14 dan I15 yang relasikan dia menurun 12,618. Jadi kalau semua direlasikan banyak banget, itu memang chi-square-nya itu menjadi menurun sehingga P-nya menjadi bisa di atas 0,05. Bisa itu ya. Tetapi ya, apakah Anda sanggup akan memberikan penjelasan relasi yang sedemikian banyak itu? Nah, itu persoalannya. Itu persoalannya. Ini sih banjir relasi. Nah iya, banjir relasi ini ya. Nah gitu ya. Oke. Nah itu contoh ya, contoh mediator dan moderator. Oke, ada yang mau tanya sampai sini? Sebelum kita lanjut. Jelas, Prof. Ini udah kelihatan ya? Sudah. Ya, Prof. Oke. Ya. Nah, sekarang kita masuk ya, eksperimen ya. Selama ini itu Pak Cornelis Selala ini yang interest banget sama model eksperimen. Ya enggak, Pak Cornelis? Benar, Pak. Benar, Pak. Ya, benar ya. Ya. Oke, kita mulai ya. Ini model eksperimen ya. Penelitian eksperimen merupakan bentuk penelitian di mana peneliti dengan sengaja memberikan perlakuan kepada subjek, mengamati dan mencatati reaksi subjek, dan kemudian melihat keterkaitan antara perlakuan yang diberikan dan reaksi yang muncul ya dari subjek. Jadi bedanya dengan penelitian survei seperti yang sudah kita bicarakan kan itu survei semua ya. Jadi model regresi, model analisis jalur, ya model SEM, ya itu semuanya adalah tidak menggunakan perlakuan. Jadi sudah ada ya post hoc facto ya, ex post facto ya. Ex post facto. Jadi datanya sudah ada dalam diri subjek yang diteliti ya. Jadi ex post facto itu kalau survei itu ya. Tapi kalau eksperimen itu datanya itu muncul setelah kita beri treatment. Nah itu yang kita teliti ya dalam penelitian eksperimen. Oke.
Nah, hakikat tujuan penelitian eksperimen adalah meneliti pengaruh perlakuan terhadap perilaku yang timbul sebagai akibat dari perlakuan tersebut. Ya. Dalam eksperimen dibedakan dua variabel bebas, yaitu variabel eksperimen atau variabel perlakuan. Nah, kadang-kadang saya nggak konsisten ini. Kadang-kadang saya ngomong variabel eksperimen, kadang-kadang saya ngomong variabel perlakuan. Tapi itu sama ya, variabel eksperimen dan variabel perlakuan. Ya, adalah variabel yang akan dilihat pengaruhnya terhadap perilaku subjek. Sehingga kalau misalnya etnis bisa nggak dijadikan variabel eksperimen? Tidak bisa, Prof. Tidak bisa. Ya, tidak bisa ya, karena sudah fix ya, nggak bisa dimanipulasi. Ya. Profesi bisa nggak? Tidak bisa, Tidak Prof. bisa. Nggak bisa ya. Kalau metode mengajar, Bisa, Bisa. Prof. ya oke. Bisa. Ya. Jadi Anda sudah bisa membedakan ya, mana variabel yang bisa dijadikan variabel eksperimen atau variabel perlakuan dan mana yang tidak bisa. Ya. Oke. Nah, yang kedua, variabel non eksperimen, yaitu variabel yang juga mempengaruhi perilaku subjek, akan tetapi tidak dimaksudkan untuk dilihat pengaruhnya terhadap perilaku subjek. Jelas ya? Jadi variabel-variabel di luar variabel penelitian pada umumnya ya, itu disebut extraneous variabel ya. Nah, extraneous variabel itu yang potensial dapat mencemari dan ada juga yang tidak mencemari. Ya. Nah, kalau yang diduga ya, variabel extraneous variabel itu yang diduga potensial mempengaruhi, nah sebaiknya itu dilakukan pengontrolan supaya hasil eksperimennya lebih murni, lebih akurat hasilnya. Ini ya, jadi variabel non eksperimennya ada yang dapat dikendalikan pengaruhnya oleh peneliti. Nah, kalau sudah dikendalikan oleh peneliti, pengaruhnya ya disebut variabel kontrol ya. Tapi ada pula yang tidak dapat dikendalikan. Jadi tidak dapat dikendalikan atau memang ya si eksperimenternya atau si peneliti tidak mengendalikannya karena pengaruhnya tidak begitu besar menurut asumsinya gitu ya. Tapi ada yang memang tidak dapat dikendalikan. Nah, itulah yang disebut confounding variable ya, atau variabel pembaur. Nah, variabel pembaur ini otomatis sumber error ini, ya kan? Ya, Prof. Ya, Prof. Oke, kita lanjut ya. Dalam eksperimen, perbedaan perilaku yang terjadi antara kelompok, ya, jadi kalau dalam eksperimen kan bisa biasanya ya itu yang bagus itu ada kelompok kontrol kan. Jadi kita membandingkan paling tidak dua kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Ya, jadi mesti yang bagus itu lebih dari dua kelompok, lebih dari satu kelompok. Ya. Kalau satu kelompok itu kan cuman pre and post test only gitu ya. Jadi one group pre-test and post-test only gitu ya. Ya. Gitu ya. Jadi sebaiknya ada paling tidak dua kelompok lah ya. Nah, jadi dalam eksperimen perbedaan perilaku yang terjadi antara kelompok sebagian disebabkan oleh pemberian perlakuan. Iya. Ya. Dan sebagian lagi disebabkan oleh variabel non eksperimen. Iya. Nah, inilah yang merupakan sumber error. Gitu ya. Jadi gitu kan? Oke.
varian dari suatu eksperimen, nah itu disebut total varian ya, terdiri atas 3, yaitu varian yang berasal dari experimental treatment, Iya. iya kan? Iya. Itu yang true varian, ya varian sesungguhnya akibat dari perlakuan yang diberikan. Iya. Ya, itu disebut dengan true varian. Kemudian varian dari extraneous variabel yang dapat dikontrol, variabel yang tidak dikontrol. Nah, itulah yang menjadi sumber error. Izin Prof, Ya, nanya. ya. Cara pengontrolannya mungkin dengan matching gitu ya, atau dengan yang lain, Prof? Iya, random assignment itu juga cara pengontrolan ya, secara teoritik gitu ya. Kalau randomisasinya itu bagus ya, itu secara teoritik, maka masing-masing kelompok yang akan dibandingkan itu sudah setara dalam semua extraneous variabelnya. Ya, dalam semua extraneous variabelnya. Kalau prosedur randomisasinya berjalan sempurna, perfect gitu ya. Nah, cuma ya, karena itu kan secara teoritik, Ya. makanya diperlukan ya kontrol dengan action. Ya. Nah, kontrol dengan action itu ya bisa misalnya dengan matching seperti yang Pak Surya sampaikan tadi. Ya. Ya kan? Matching itu ada 2 macam ya, ada match subjeknya, ya itu yang lebih akurat. Ada cuman match group, Ya. ya kan? Jadi kalau match group misalnya yang mau dikontrol itu katakanlah IQ misalnya ya Pak Surya ya. Ya, kelompok eksperimen, kelompok kontrol itu yang misalnya itu IQ itu akan berperan besar ya, bisa mencemari. Maka kedua kelompok atau ketiga dan keempat kelompok itu kalau kelompoknya banyak ya, itu IQ-nya itu harus disetarakan antara kelompok itu. Kalau match subjek itu lebih susah. Kalau kita punya 3 kelompok misalnya, di kelompok pertama itu yang IQ-nya 100 ada 3, di kelompok 2, 3 juga yang IQ-nya 100 juga harus ada 3 orang. Harus berimbang ya, Prof. Gitu ya. Kalau di kelompok pertama itu IQ yang 115 ada 2, di kelompok 2 dan 3 juga harus 2 orang. Pokoknya match ya, match subjek itu setiap subjek itu ada pasangannya di kelompok yang lain. Tapi kalau match group nggak perlu match subjek, yang penting rata-ratanya sama. Rata IQ antara 3 kelompok itu sama, diatur sedemikian rupa. Siapa yang masuk kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, ya IQ-nya ketiga kelompok itu relatif sama. Ya, saya katakan relatif sama itu kalau diuji secara statistik tidak signifikan perbedaannya. Tapi syukur kalau diatur sedemikian rupa itu menyusun subjek yang pindah-pindah, mana yang harus masuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kemudian rata IQ-nya relatif sama. Nah, kalau sama, sudah sama IQ-nya, tadi kan IQ itu pada potensial dapat mencemari. Nah, sehingga kalau sudah di match kayak gitu, ya kalau ada perubahan perilaku, kita sudah yakin bahwa perubahan perilaku itu bukan karena perbedaan IQ di antara ketiga kelompok. Ya. Ya kan? Kita lebih yakin bahwa perbedaan perilaku akibat dari treatment yang diberikan. Ya. Jadi true variannya yang dominan. Gitu ya? Iya. Nah, itu ya. Jadi bisa juga kontrol itu kan ada 4 macam ya. Jadi yang dikatakan Pak Surya itu matching dengan cara matching ya. Matching ada 2 macam. Kemudian ada random assignment tadi yang saya katakan ya. Kemudian ada control sample. Ya. Control sample. Yang ketiga, memilih rancangan eksperimennya. Ya. Otomatis
analisis datanya akan menyesuaikan dengan rancangan eksperimen. Misalnya simple randomized design ya, atau completely randomized design ya. Eksperimennya melalui random, namanya aja simple randomized ya. Tapi kalau factorial design itu kontrolnya itu kontrol statistik gitu. Ya nanti saya tunjukkan, itu kontrol statistik. Kalau rancangan faktorial ya. Faktorial itu misalnya treatment variabelnya ada 2 atau eksperimen variabelnya itu ada 2. Ya. Nah, kalau kedua ya, treatment variabel atau eksperimen variabel ini saling berinteraksi, ada interaksi, nah itu fungsi kontrol itu. Secara empirik itu udah menunjukkan itu harus dikontrol itu dalam untuk melihat treatment variabel pertama terhadap variabel dependent, treatment variabel keduanya dikontrol. Demikian sebaliknya ketika kita ingin melihat efek dari treatment variabel kedua pada variabel dependentnya, treatment variabel pertama yang dikontrol. Itu kalau antara dua treatment variabel itu saling berinteraksi. Itu ya, jadi kontrol itu ada 4 macam, yaitu tadi ya, randomize ya, kemudian matching ya, kemudian kontrol sampel, dan kontrol perancangan eksperimen. Kalau kontrol sampel itu apa? Ya sampelnya ya itu terhadap variabel yang mau dikontrol, sampelnya dibuat sama semua. Itu kontrol sampel namanya. Nah, repotnya kontrol sampel itu, kalau variabel yang mau dikontrol itu variasinya luas. Iya kan? Tapi kalau variabel yang mau dikontrol variasinya cuma 2 misalnya, seperti jenis kelamin. Jenis kelamin itu akan mempengaruhi jauhnya loncatan seseorang. Iya kan? Dikontrol jenis kelamin. Nah, kontrol sampel gampang karena variasinya jenis kelamin cuma 2, laki perempuan. Yang kita teliti laki-laki saja atau perempuan saja. Berarti sudah nggak ada variabel jenis kelamin di sana. Iya kan? Karena variabel jenis variabel itu segala sesuatu yang bervariasi. Nah, kalau cuma perempuan saja yang diteliti, yang nggak jenis kelamin nggak bervariasi di sana, cuma perempuan. Jadi dengan kata lain, ya variabel jenis kelamin sudah dikontrol, kontrol sampel, ya kan? Tapi juga ada kelemahannya itu. Ya, kelemahannya apa? Ya generalisasinya ya terbatas pada perempuan kalau sampelnya itu perempuan, kan gitu. Ada pertanyaan, Pak. Silakan, Pak Selararat. Ya, silakan, Pak Cornelis. Terima kasih, Pak. Biasanya kita kenal itu standard deviation. Ya. Apakah standard deviation ini juga untuk mengukur itu besar kecilnya extraneous variabel? Ya. Untuk melihat homogenitas dan heterogenitasnya ya, Pak. Ya. Ya, jadi standard deviation itu atau SD gitu ya, disingkat SD gitu ya. SD itu kan ya varian kan,
kalau dikuadratkan, S di kuadrat itu kan varian namanya. Ya kan? Iya, Pak. Nah, kalau dalam analisis analisis varian, analisis kovarian, ya, bahkan UJT, ya, itu variansnya harus homogen, ya. Nah, itu kalau menggunakan SPSS kita analisis UJT, ANAPA itu otomatis keluar, ya. Nah, kalau variannya itu antar kelompok yang mau dibandingkan homogen, kita bisa lanjut melihat hasil. Tapi kalau variannya tidak homogen, ada alternatif di bawahnya kalau UJT itu, ya. Jadi kalau UJT ya kelompoknya cuma 2, itu bisa menggunakan UJT. Itu kalau variannya homogen, ya, Anda estimasinya berdasar yang baris pertama, gitu kan. Tapi kalau variannya tidak homogen, ya, Anda bisa menggunakan yang untuk mengestimasi di baris kedua. Karena pada dasarnya yaitu komparasi menggunakan UJT dan ANAPA, ya. Jadi membandingkan 2 variabel atau lebih, kalau jumlah subjeknya masing-masing kelompok relatif sama, itu sudah robust. Ya, robust statistik, ya. Statik robust itu artinya pelanggaran terhadap asumsinya itu tidak berpengaruh banyak. Maksudnya itu replikasi penelitian sejenis dengan yang pernah dilakukan oleh orang lain. Dan misalkan sudah melakukan eksperimen pertama, kemudian dengan tujuan meningkatkan derajat ketelitian, akhirnya kita lakukan eksperimen itu lagi kepada kelompok yang sama. Apa boleh begitu, Prof? Nah, itu mungkin mungkin itu pakai ini aja untuk meyakinkan hasilnya, itu mungkin pakai menggunakan rancangan Solomon itu. Rancangan Solomon, ya, Prof? Ya, bisa menggunakan rancangan Solomon untuk meyakinkan hasilnya, kan? Iya, Prof. Ya, jadi itu ya nantilah kita bicarakan itu di ujung, nanti kita bicarakan, ya. Ya, siap Prof. Ya. Terima kasih. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada kita lanjut, ya. Pak tadi sudah, Pak Cornelis sudah menjawab, kira? Sudah, Pak. Mungkin yang lain bukan mengenai materi tapi kebijakan, Pak, untuk Gimana? ya. Rupanya itu ada tanggapan bahwa untuk eksperimen ini diperuntukkan bagi mahasiswi S1, S2 begitu, Pak? Atau apakah diperbolehkan juga S3? Ya, nah ini pertanyaan yang bagus mungkin untuk semuanya, ya. Jadi, ya, itu kan kalau eksperimen itu kan untuk praktisi umumnya, ya. Penelitian eksperimen itu untuk orang yang ingin menjadi praktisi. Jadi itu kalau S2 profesi, ya, itu penelitiannya itu umumnya eksperimen. Kalau dulu mutlak eksperimen, tapi belakangan ini, ya, itu tidak eksperimen, tidak apa-apa, asal dia membuat modul, ya, dari hasil surveinya itu. Ya, penelitian survei bukan eksperimen, ya. Nah, ini yang saya sebetulnya, ya, ini ya untuk aja, saya tuh kurang setuju kalau karena setelah saya mengalami, ya, kadang-kadang dipaksakan, ya. Kan di prodi S3 kita ini, ya, itu ada persyaratan, itu harus punya mediator dan moderator, ya kan. Tetapi saya sudah berhasil itu untuk menembus, ya, yang saya bimbing itu si Nikmah itu, Bu Nikmah, ya, itu penelitiannya psikometri, ya, saya bimbing, ya. Nah, itu sudah tidak pakai mediator moderator, ya. Saya jelaskan ini manfaatnya besar sekali untuk komunitas psikologi, akhirnya boleh. Nah, ya, saya ini barusan ini dosen Halo Alio, mana
mana itu ya, Holi itu Manado ya? Amerika. Kalimantan. Kendari nggak salah, Kendari ya. Itu yang barusan selesai, saya ikut nguji ya, bukan saya yang bimbing ya. Itu penelitiannya eksperimen. Ya, bagus ya. Saya bahkan minta setelah dia lulus ya, saya minta hardcover laporannya itu ya, kemarin diantar ke rumah. Ya, bagus. Jadi bisa aja itu ya. Kalau S1 ya itu ya dia sudah bisa melakukan penelitian eksperimen, itu bagus ya S1 ya. Karena kalau S1 itu kalau di bidang psikologi itu minimal itu kan cukup dengan kalau survei itu dengan 2 variabel ya, kalau kuantitatif ya 2 variabel. Kalau S2 Science itu 3 variabel minimal, bisa 5 ya alhamdulillah bagus. Tapi kalau S2 profesi itu tuntutannya adalah eksperimen. Nah, pertanyaan Pak siapa nih? Nelis. Pak Cornelis ya. Pak Cornelis ada lagi. Terima kasih Prof. Ya, oke. Oke, kita lanjut ya. Nah ini ya maksud saya memilih rancangan eksperimennya ya. Dengan memilih experimental design atau rancangan eksperimen yang sesuai, maka peneliti akan mampu mengungkap semaksimal mungkin efek treatment. Oh ya kan? Jadi true variannya itu yang dominan muncul kalau kita bisa memilih rancangan eksperimen yang sesuai. Ya. Bisa mengontrol extraneous variable ya atau variabel non eksperimen secara maksimal ya. Dan memperoleh error varian yang kecil. Logis banget kan ini ya, logis banget karena saling berkaitan ya. Jadi kalau kita bisa memilih rancangan eksperimen yang bagus, maka ini ya true variannya atau varian yang memang betul-betul disebabkan oleh perlakuan itu akan dominan ya, errornya kecil. Nah ini kaitannya ya experimental design itu kan kaitannya nanti faktor-faktor ya yang bisa mengurangi validitas internal suatu eksperimen. Ya, dimasukkan kalau desain eksperimennya itu bagus atau sesuai ya, sesuai itu dengan dengan yang diteliti ya. Nah itu kalau bagus, maka di samping yang 3 ini ya, yang 3 ini saya sampai blocking mau ngomong apa tadi. Kalau kita memilih experimental design yang sesuai, yang bagus, maka ancaman terhadap validitas internal ya, validitas internal eksperimen kita akan kecil. Jadi kita harus paham juga ya tentang ancaman validitas internal itu apa saja ya. Saya nggak begitu hafal ya itu, tapi ada ancaman validitas internal itu seperti maturation ya, faktor history ya, faktor faktor mental, itu namanya, ada istilahnya itu. Ya, itu bisa mengancam. Jadi saya contohkan begini, kalau cuman tadi ya, one group only ya, pre-test post-test. Wah, itu ancamannya besar sekali, ancaman validitas hasil eksperimen kita. Ya, apalagi jarak antara pre dan postnya itu panjang ya, karena
eksperimennya itu panjang. Yang menyebabkan validitas internalnya terancam apa? Ya faktor histori. Mungkin dia punya pengalaman selama eksperimen di luar treatment yang diberikan. Juga faktor maturation ya, kalau subjek yang diteliti itu masih masa tumbuh kembang ya, sehingga kemajuan dari variabel yang diteliti oleh si peneliti itu bukan karena perlakuan yang diberikan, tapi karena faktor kematangan dia ya, faktor perkembangannya gitu. Itu faktor maturation misalnya. Faktor usia gitu ya, Prof ya. Ya, bukan usia, faktor maturation. Iya. Ya, perubahan waktu. Pertambahan usianya itu loh. Ya kan? Ya, perubahan waktu ya. Ya, tumbuh kembang ya. Jadi selama eksperimen itu dia tumbuh kembang. Memang masa pekanya dia tumbuh kembang untuk aspek tersebut. Misalnya. Nah, itu ada juga kesalahan regresi statistik misalnya ya, itu juga mengancam validitas internal eksperimen kita. Ya. Jadi yang disebut regresi statistik ya, orang itu perilakunya itu nggak bisa ajak ya. Rancangan eksperimen dikelompok menjadi 2 kategori. Yang pertama within subject design ya, within subject, tapi juga bisa within group gitu ya, bisa dikatakan within group juga ya. Jadi within subject design ya, satu kelompok atau satu subjek ya mendapat perlakuan ya, pengukuran lebih dari 1 kali. Within subject design, kemudian between subject design ya, membandingkan antara 2. Jadi subjek within subject bisa juga istilahnya within group design dan between group design. Seperti yang ini yang jelas nih kan kita bisa hanya meneliti seorang subjek saja ya. Jadi penelitian dengan N sama dengan 1 gitu ya. Ya, tapi diberi treatment berulang-ulang dan diukur berulang-ulang. Tapi bisa juga itu kelompok subjek. Bukan seorang, tapi kelompok subjek diberi treatment berulang-ulang dan diukur berulang-ulang. Ya, ada yang cuma diukur berulang-ulang, treatmentnya cuma sekali. Ya, baik itu subjek maupun kelompok. Nah, kalau ini umumnya itu kalau between ya itu bukan subjek tapi kelompok between group ya. Kalau yang ini. Jadi kalau ini between group ya, bukan subjek. Between group. Ada pertanyaan, Prof? Ya, boleh. Apakah bisa desainnya itu digabungkan keduanya, between and within group design? Oh, bisa. Ya, bisa. Itu kan yang nanti yang disebut dengan mix itu ya. Mix design nanti ya. Jadi gabungan antara within dan between. Nanti kita contohkan ya nama rancangannya ya. Gabungan antara within dan between. Ya. Baik, Prof. Oke. Nah ini contoh ya, contoh ini kok selalu tertutup ini. Di bawah kan caranya gimana ini ya? Bisa nggak? Ini tulisannya itu judulnya itu ketutup ya, ketutup Iwa screen sharing dan stop share gitu. Caranya gimana itu? Saya nggak ngerti itu. Keluar dulu mungkin, Prof. Ya? Keluar dari slideshow. Hah? Keluar dari apa? Dari slideshow-nya dulu mungkin.
Aduh, nggak tahu ya. Ya udah deh. Atau kotaknya digeser, Prof. Nah itu saya gesernya tuh nggak bisa. Pinggirnya, Gimana? Prof. Pinggir Hah? kotaknya itu digeser, Prof. Bisa? Nggak bisa tuh. Nah malah ganti dia. Slideshow-nya stop dulu, Prof. Sensornya stop. Apa? Slideshow-nya di stop dulu, Prof. Tekan Stop share-nya. tekan Oke. tombol escape dulu, tombol escape. Oh, stop share-nya di stop ya? Slideshow-nya yang stop. Loh, malah. Slideshow. Oke, saya terganggu ini sebetulnya. Nggak terbaca soalnya. Tapi ada terbaca ya itu ya? Udah, Prof. Terbaca sih Sudah treatment terbaca. by subject design. Itu treatment by Oke. subject design ya? Ya, Atau bisa juga itu treatment by subject itu kan jelas within ya. Jadi within subject with one treatment variable ya. Jadi kelompok subjeknya satu ya. Jadi within subject itu kelompok subjeknya satu si A sampai si J. Kemudian hanya memiliki satu variabel treatment ya. Atau with one eksperimen variabel. Saya nggak konsisten ya gunakan istilah. Ya. Jadi dalam contoh ini perlakuannya simbolnya A nih ya. Misalnya apa ya? Tadi metode mengajar misalnya. Jadi variabel perlakuannya metode mengajar. Ya. Tuh ini kok tanpa perlakuan ya nggak apa-apa deh. Tapi udah ditulis A3 berarti ini harus salah satu. Oke, bentar. Ini harus salah satu nih. Oh, kok hilang? Ini udah kelihatan ya? kelihatan, Prof. Kelihatan, Ya, Prof. oke. Kelihatan. Saya besarkan nggak? Ini ya. Jadi ini katakanlah ya, jadi one treatment variable misalnya metode mengajar gitu ya. Metode mengajar ya. Jadi ini metode mengajar perlakuannya metode ya, metode A1 gitu ya, metode A2, metode A3 gitu ya. Jadi apa variable treatmentnya itu metode ya. Tapi treatmentnya ada 3 macam ya. Dengan metode A1, A2, A3. Itu di tempat kamarnya Mbak Vika. Bu Vika, tolong apa? Dimatikan dulu apa? Mic-nya. Di unmute, Bu. Iya, Prof. Ya. Nah, udah terima kasih. Terima kasih. Jadi ini misalnya apa? Kira-kira apa coba variabel dependennya kalau ini metode mengajar yang berbeda. Tapi kelompok subjeknya sama loh. Kira-kira apa ini? Prestasi hasil belajar. Bukan. Nah, kalau prestasi nanti gimana? Kalau Mozart dan prestasi? apa metode pakai Demonstrasi Mozart. Kurang pas. Kalau prestasi belajar ya kurang pas. Oh, kirain Ini misalnya ya. Konvensional. Ini seminggu Itu ya, metode. seminggu ya. Kenapa, Nak? Kok ramai sekali ya? Maaf ya. Oke. Jadi ini Pak Amiru ya kalau Iya. kalau prestasi belajar kan kurang pas. Ini kan seminggu diajar Oh. dengan metode A, diukur prestasinya. ya Ini diukur diajar dengan metode Metode B. A2, diukur prestasinya. Kan uncomparable, kan prestasi Oh, iya. untuk mata pelajaran yang berbeda mestinya kan. Oh, nggih. Ya. Jadi apa kira-kira? Oh, Kalau misalnya terapi Mozart untuk meningkatkan atensi, Prof. Ya boleh misalnya Meningkatkan dalam atensi belajar ya. motivasi bisa ya. Ya motivasi misalnya itu bisa
ya bisa. Ya, jadi misalnya atensi bisa ya, Ya. atensi belajar ya, atau motivasi belajar boleh ya. Jadi tujuannya, coba tujuannya apa ini? Tujuannya Untuk membandingkan itu perlakuan mana yang lebih efektif. ya, Efektivitas, jadi ya. metode mana yang efektif ya Untuk untuk meningkatkan. meningkatkan intensi atau motivasi dalam belajar, gitu kan? Ya, Tapi Dok. kalau yang satunya kelompok kontrol, misalnya ya, yang perlakuan 3 ini kelompok kontrol. Maksudnya apa itu penelitiannya? Untuk membandingkan kelompok yang tidak mendapat perlakuan dengan kelompok yang mendapat perlakuan. Ya, artinya apakah metode A1 dan A2 itu efektif atau untuk tidak? meningkatkan atensi? Ya, ini kan nggak dikasih Ya, karena ini metode metode yang biasanya gitu ya. ya. Metode konvensional misalnya. Ya. Jadi bukannya nggak dapat perlakuan, tapi ini metode konvensional yang selama ini dipakai gitu ya. Ini metode TAI, ini metode Jigsaw misalnya. Jigsaw. Ya. Jadi yang pertama, apakah metode TAI dan metode Jigsaw itu betul-betul dapat meningkatkan intensi atau motivasi belajar ya dibandingkan dengan biasanya atau konvensional, sehingga A1 dibanding A3 signifikan apa enggak, A2 banding A3 signifikan enggak, ya kan? Itu lebih bagus dari A3, A2 juga lebih bagus dari A3, berarti ya Metodenya efektif. metode Jigsaw maupun metode TAI dapat meningkatkan intensi belajar siswa SMA kelas 3 misalnya. Nah, yang kedua, kita juga bisa membandingkan ya lebih efektif mana antara metode Jigsaw dan metode TAI untuk meningkatkan intensi belajar siswa SMA, gitu ya. Oke, itu ya. Tuh, ini kok ngerti-ngerti udah jam 8 ya. Nggak berasa, Prof. Iya ya. Kita lanjut ya. Ada pertanyaan? Menarik soalnya. Ada pertanyaan nggak ini? Lanjut. Prof. Lanjut ya. Oke. Oke. Ini perlu nggak melihat contoh ini? Prof. Perlu, Prof. Perlu, Prof. Perlu, Prof. Biar Perlu ya. Hmm. Contoh treatment by subject ya. Oke. Kalau perlu ini saya tutup dulu ya. Sudah kelihatan itu? Sudah, Prof. Sudah ya? Oke. Kalau sudah, ya ini ya. Jadi analisnya dengan Hanafa mata ulang ya. Ya. Hanafa mata ulang ya. Jadi perbedaan motivasi belajar sekelompok siswa ya. Bukan 2 kelompok atau 3 kelompok ya. Berdasar metode mengajar berbeda ya. Nah, ini tadi kalau ini kan cuman simbolnya ya. Ini statistik deskriptifnya ya untuk masing-masing metode ya. Jadi rata-rata motivasinya kalau diajar dengan metode yang berbeda seperti ini. Ya. Varian terbesarnya adalah untuk A1 ya. Ini varian ya. Standar deviation ya itu Pak Seralarat ya. Ini varian ya. Jadi kalau dikuadratkan itu namanya varian. Jadi varian tertingginya ya itu A1 ya. Tapi varian yang berbeda ini homogen apa enggak gitu kan ya. Ya. Tapi bukan itu. Karena kelompoknya cuma 1 kan ini. Jadi yang diuji itu bukan variannya ya. Tetapi adalah bukan variannya tapi spacity-nya ya. Nah, nanti apa itu spacity itu nanti kalau sudah jadi spacity itu
kalau 3 kelompok itu kan kelompoknya ada 3, itu kan masing-masing ada skor ya. Nah, varian skor itu dari ketiga kelompok itu homogen atau enggak? Tapi kalau kelompoknya 1 itu milik kelompok yang sama tuh, cuman perlakuannya yang berbeda, tapi skor itu milik kelompok yang sama. Jadi namanya bukan uji homogenitas varian, tapi uji homogenitas sphericity ya. Nah ini uji homogenitas sphericity-nya ini ya, gunakan tes Mochri. Tapi prinsipnya sama saja ya. Jadi kalau P-nya lebih besar dari 0,05 artinya tidak signifikan. Kalau tidak signifikan itu artinya apa? Tidak ada perbedaan sphericity, sehingga ya sphericity-nya sama antara 3 perangkat skor tadi dari kelompok subjek yang sama. Jadi memenuhi syarat ini ya, sehingga kalau memenuhi syarat yang kita lihat yang within ya, ini yang within, karena memang rancangan kita kan within subjek ya. Nah ini kan ada 4 metode. Kalau sphericity-nya sudah terpenuhi ini ya, jadi uji sphericity-nya sudah terpenuhi karena P-nya lebih besar dari 0,05, maka kita langsung menggunakan yang atas saja, metode yang paling atas ini, sphericity assume. Ya, nah kalau sphericity-nya tidak terpenuhi, kita boleh milih salah satu dari yang di bawah. Nah, metode ini itu menghasilkan F yang sama, menghasilkan P yang sama, ya, menghasilkan partial eta square yang sama. Karena apa? Karena asumsi sphericity-nya terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, berbeda ini. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat, ya, kita gunakan yang atas saja, seperti assume ya. Jadi metode mengajar, F metode mengajar sebesar ini, dan hasilnya sangat signifikan. Ya kan? Nah, karena sangat signifikan, kesimpulannya apa? Ada perbedaan motivasi belajar antara dari sekelompok siswa yang diajar dengan 3 metode yang berbeda, ya. Atau ada perbedaan motivasi belajar antara diajar dengan metode jigsaw, metode TAI, dan metode konvensional. Misalnya begitu, ya. Nah, kalau ada perbedaan ya kita lihat, kita uji ya, namanya uji pasangan ya, atau pairwise comparison atau post hoc comparison, ya. Nah ini uji pasangannya ya, pairwise comparisonnya ini, ya. Jadi antara kelompok 1 dan kelompok 2, beda min antara keduanya adalah 1,8. Ya, tanda negatif itu menunjukkan bahwa metode mengajar 1 motivasi rata-rata motivasinya lebih rendah daripada metode mengajar yang kedua, negatif. Tapi beda min antara keduanya adalah 1,8. Nah, perbedaan 1,8 ini signifikan apa enggak? Ternyata signifikan. Ya, P-nya lebih kecil dari 0,01 ya. Signifikan ya, artinya ada perbedaan motivasi belajar dari kelompok subjek yang diajar dengan metode 1 dan metode 2, ya, atau metode jigsaw dan metode TAI. Ini negatif, berarti diajar dengan metode jigsaw atau ya, rata-rata motivasi belajar lebih rendah dari diajar dengan metode mengajar TAI. Konvensional ini ya, konvensional ya, misalnya ya, ternyata tidak signifikan. Ya, tidak signifikan ya, bedanya 0,8, tapi perbedaan sebesar ini ternyata tidak signifikan. Jadi tidak ada perbedaan ya motivasi belajar antara diajar dengan metode jigsaw dan metode konvensional dari sekelompok siswa SMA. Ya. Kemudian 2 dan 3 ya, TAI dan konvensional juga signifikan. Ya, jadi ada perbedaan motivasi belajar yang signifikan, ya, ada perbedaan motivasi belajar yang signifikan
antara diberi metode TAI dan metode konvensional. Karena positif ya, maka metode TAI ya, motivasi belajar siswanya lebih tinggi daripada diberi metode mengajar konvensional ya. Dari sini ya kesimpulannya, metode mengajar yang paling bisa meningkatkan motivasi belajar metode apa? Metode 2. Metode 2 ya, yaitu TAI misalnya ya. Yang paling jelek Konvensional. nggak ada dong. Nggak ada, oh iya. Jigsaw. Nggak ada Nggak. dong. Jigsaw sama konvensional imbang. Iya, jigsaw ya sama konvensional nggak signifikan. Ya, itu sampling error. Adanya perbedaan itu namanya sampling error. Kan kalau orang belajar statistik, ya, jangan Anda melihat perbedaan mean-nya terus Anda simpulkan. Nah, perbedaannya signifikan apa enggak? Iya kan? Karena yang kita teliti itu sampelnya. Ya, padahal penelitian kuantitatif itu, ya, klaimnya generalisasi. Nah, coba, jadi kalau Anda belajar statistik, jangan melihat perbedaan mean-nya ini. Ya, orang yang nggak belajar statistik, ya, itu langsung mengatakan metode 2 paling bagus. Ya, metode terbagus kedua adalah metode 1. Yang terjelek metode 3. Padahal metode 1 dan 3 itu beda mean-nya cuman kecil 0,8 dan itu tidak signifikan. Jadi kalau ditanya yang paling jelek metode mengajar untuk meningkatkan motivasi belajar dalam konteks ini, jangan Anda mengatakan metode konvensional. Ya, kita bicara statistik ini. Oke, gitu ya. Baik, Ya, Prof. Prof. Nah, itu ya. Jadi apa? Loh, kalau kalau kita hanya cukup melihat perbedaan mean, ya ngapain kita? Ya, silakan. Dengan demikian, sebenarnya untuk penelitian ilmiah itu deskriptif statistik, mean, median, modus itu tidak terlalu penting jika dibandingkan dengan inferensial. Kira-kira begitu. Lah ya, kalau deskriptif itu cuma mendeskripsikan data, ya, tidak sampai pada penarikan kesimpulan kan? Betul, Ya, Prof. kan? Nah, cuman ya statistik deskriptif ini juga bukannya nggak penting, ya, nggak penting. Misalnya ya, ini katakanlah ya, skor alat ukur yang paling bagus, ya, itu bentar. Jadi ini alat ukurnya itu kan menggunakan tes ya, tes motivasi kan, ya. Betul. Ya, menggunakan skala motivasi. Ini kan rata-rata motivasi, ya kan? Nah, dalam pengambilan data motivasi menggunakan skala, ya, skalanya sama sebetulnya, tapi kan situasinya berbeda. Itu yang errornya lebih banyak yang mana? Ketika ngambil data motivasi ketika menerapkan metode 1, metode 2 atau metode 3? Yang standar deviation-nya itu. Nah iya, ini ya standar errornya ini. Nah ini, jadi ada juga manfaatnya gitu ya. Statistik deskriptifnya, data deskriptif ini ya. Ini kan data deskriptif ini. Ya kan? Baik. Ya. Oke. Oke, masih ada? Karena ya ini nanti ini nanti lebih jelas Pak siapa? Pak Kuncono ya, karena ya udah perhitungannya Pak Kuncono nanti ya. Ini sekedar contoh aja.
Masih ada pertanyaan? Cukup Pas, Prof. Sudah ya? Oke, kita lanjut ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut. Oke, ini nah ini sekarang rancangan ini ya. Loh, kok gimana sih? Ini. Nah ini. Nah ini ya. Nah ini nama rancangannya ya. Treatment by subject design. Kalau tadi kan cuma treatment by subject ya. 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 Nah, ini ya within subject with two treatment variable. Jadi apa variabel eksperimennya atau variabel perlakuannya ada dua. Ya. Jadi ini perlakuan A ada A1, A2, A3 ya. Perlakuan B ada B1, B2 ya. Jadi ya B1, B2 aja, B1, B2, B ya. Jadi sekelompok subjek yang sama ya. Semuanya mendapat perlakuan A1, B1, A1, B2, A2, B1, A2, B3, A3, B1, dan A3, B2. Ya, jadi misalnya ini tadi metode mengajar ya. Metode mengajar. Ya, metode mengajar jigsaw, TAI, konvensional misalnya. Kemudian perlakuan B-nya itu adalah jenis kelamin pengajarnya. Kalau yang ngajar perempuan bagaimana ya, B1 itu laki-laki ya. Jadi kalau yang ngajar laki-laki bagaimana motivasinya, kalau yang ngajar perempuan bagaimana motivasinya. Baik untuk A1, A2, A3. Kalau Pak Cornelis lebih motivasi kalau diajar ibu-ibu ya Pak ya. Pak Amiro ketawa juga seneng kalau diajar ibu-ibu ini Pak Amiro. Itu ya. Nah kalau saya pernah ngajar di Fakultas Farmasi dulu ya. perempuan semua. Jadi ketika saya ngajar di farmasi itu ngasih contoh ini ya ini. Jadi efek ngantuk ya, dari obat flu ya. Untuk menguji efek ngantuk tertinggi dari obat flu gitu ya. Jadi ini misalnya jenis obat flu ya. Jadi A itu jenis obat flu, A1 itu Decolgin, A2 itu Neosep, A3 itu Procol. Misalnya gitu ya. Nah, suruh minum mana yang mengantuknya itu, indikatornya itu berapa kali menguap selama kuliah. Gitu. Ya. Tetapi dengan dua variabel perlakuan, ya minumnya bisa itu minum dengan air putih, B2 minumnya dengan kopi. Air putih, kopi, air putih, kopi. Ya. Nah, obat flu itu ada efek ngantuk, tapi kopi itu pencegah ngantuk. Gitu ya. Nah terus dibandingkan ya ada nggak perbedaan perilaku ngantuk antara diberi A1 B1, A1 B2 dan seterusnya ya. Tapi karena jamnya sudah pas ini ya, kita akhiri. Nanti kalau mau contohnya kita tunggu minggu depan ya. Waktunya habis ini kok. Ya Ya Prof.
Kita Gitu ya. perlakuan dengan B2. Ya, sebentar. Terima kasih, Prof. Malam, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Selamat malam, Prof.